Data kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun dengan rincian sebagai berikut. September 2021, 9,71%. Maret 2022, 9,71%. September 2023 sampai 2024, 8,57%. Maret 2025, 8,47%. Angka kemiskinan persentase dan jumlah absolut cenderung menurun dari 2021 hingga Maret 2025, kecuali ada sedikit peningkatan pada September 2022. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai 8,47% dengan jumlah absolut 23,85 juta orang, yang merupakan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama kemiskinan karena individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa penyebabnya adalah keterbatasan lapangan kerja. Sedikitnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan jumlah penduduk menyebabkan tingginya angka pengangguran. Pendapatan rendah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketimpangan pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata antara masyarakat kaya dan miskin memperburuk kondisi kemiskinan. Keterbatasan sumber daya. Ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki karena minimnya keterampilan atau modal. 2. Faktor biologis, penyakit dan gizi buruk. Masalah kesehatan dan gizi buruk menurunkan kualitas hidup dan kemampuan produktivitas seseorang, sehingga sulit untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan. Bencana alam. Kejadian bencana alam dapat menyebabkan kerusakan material dan non-material, serta merusak sumber daya sehingga meningkatkan kemiskinan. 3. Teori konflik. Alasan memilih teori konflik. Teori konflik mempunyai hubungan yang paling mendalam dengan kemiskinan dalam konteks penjelasan sosiologis karena mengidentifikasi akar struktural. Teori konflik berfokus langsung pada bagaimana struktur kekuasaan dan sistem ekonomi yang tidak adil, seperti kapitalisme, secara aktif menciptakan dan melanggengkan kemiskinan. Kemiskinan dilihat bukan sebagai kegagalan individu atau fungsi yang diperlukan, melainkan sebagai hasil dari eksploitasi oleh kelompok elit. Menjelaskan ketidaksetaraan. Teori ini secara eksplisit menjelaskan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kekayaan, pendidikan, kesehatan sebagai mekanisme utama kemiskinan. Orang miskin tetap miskin karena sistem dirancang untuk membatasi akses mereka demi memaksimalkan keuntungan atau kekuasaan kelompok dominan. Fokus pada kebijakan dan perubahan. Perspektif ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan publik yang menjadi dasar bagi gerakan sosial yang berjuang untuk perubahan sistemik guna mengatasi kemiskinan. Perbandingan singkat. Teori konflik menjawab mengapa kemiskinan ada dan bertahan secara struktural karena ketidakadilan dan eksploitasi. Sedangkan teori fungsional menjawab bagaimana kemiskinan mungkin berfungsi atau berperan dalam menjaga keseimbangan sistem meski kontroversial. Interaksionisme simbolik menjawab bagaimana kemiskinan dialami dan bagaimana label sosial memengaruhi individu miskin tingkat mikro. Oleh karena itu, untuk menjelaskan kemiskinan tetap masalah sosial yang berakar pada ketidakadilan makro.
Teori konflik adalah lensa yang paling relevan. Strategi utama penanggulangan kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan harus terintegrasi pada 3 pilar utama, yaitu 1. Mengurangi beban pengeluaran atau bantuan sosial. Fokusnya adalah memberikan jaring pengaman dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Bantuan langsung bansos. Penyaluran bantuan tunai atau non-tunai, PKH, BPNT, BLT yang akurat dan tepat sasaran terutama untuk kelompok miskin ekstrim. Akses dasar. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses gratis ke pendidikan PIP dan kesehatan JKN PBI serta subsidi energi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan atau pemberdayaan ekonomi. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan produktif individu dan menciptakan peluang kerja. Peningkatan kualitas SDM. Menyediakan pelatihan vokasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dukungan UMK. Memberikan akses modal mikro atau kredit ringan dan pendampingan usaha termasuk pemasaran digital. Penciptaan kerja. Mendorong proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Yang ketiga, perbaikan akses dan kelembagaan. Fokusnya adalah memperbaiki lingkungan hidup dan tata kelola program. Pemerataan infrastruktur, memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan layak di kantong kemiskinan. Kolaborasi, melibatkan seluruh pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, dan menggunakan data terpadu satu data untuk perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif.